Sebelum lanjut, seperti biasa, Mimin mau ucapin terima kasih buat orang baik yang udah nyawer. Kali ini kembali lagi dari Taus Hendra Geger. Pesan tetap semangat ya Min. Buat orang baik yang udah nyawer, Mimin mau ucapin terima kasih banyak. Semoga semakin bertambah rezekinya, panjang umur, dan sehat selalu. Kita lanjutkan ke intronya. Ichikiwir. Kembali lagi bersama channel kita semua. Jika Anda suka, jangan lupa komen, like dan subscribe, share juga bila Anda berkenan. Selamat membaca dan mendengarkan. Perintah Kaisar Naga, Bab 4213-4219. Awan hitam perlahan berubah menjadi jaring dan mulai menutupi Dev dan yang lainnya. Mundur, cepat mundur. Melihat ini, Solomon Ouyang buru-buru berteriak pada Wilder Chen dan yang lainnya. Jelas sekali bahwa orang-orang dari Sekte Penghancur Surga telah membentuk formasi besar untuk menjebak semua orang. Sekarang Wilder dan yang lainnya memasuki formasi besar, mereka sangat bodoh. Tapi Wilder dan yang lainnya tidak mendengarkan sama sekali, dan mengarahkan perahu roh ke jaringan awan hitam. Presiden Su, orang-orang bodoh ini benar-benar melemparkan diri mereka ke dalam perangkap. Sekarang kita bisa mendapatkan keuntungannya. Lowen Bao berkata dengan gembira ketika dia melihat Wilder dan yang lainnya bergegas masuk ke dalam perangkap dengan putus asa. Teo Su juga sedikit terkejut, dia tidak menyangka orang-orang seperti Wilder akan masuk tanpa takut hidup dan mati. Jika tidak terjadi apa-apa lagi, sepertinya kita tidak perlu mengambil tindakan. Theo berdiri di haluan kapal dengan cibiran di wajahnya. Dia memimpin sekelompok alkemis dan tidak terburu-buru masuk ke jaring besar bersama Wilder, tetapi mengawasi dari kejauhan. Dia datang ke sini untuk menunggu dan melihat apa yang terjadi dan tidak terlibat. Dev, apakah kamu baik-baik saja? Ruby bergegas menemui Dev dan bertanya dengan prihatin. Aku baik-baik saja, ini hanya sekte penghancur surga. Aku belum menganggapnya serius, kata Dev sambil tersenyum tipis. Ketika Solomon mendengar apa yang dikatakan Dev, dia hanya bisa menghela nafas. Dia mengira saat ini Dev sedang membual. Seorang biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 tidak menganggap serius sekte penghancur surga. Presiden Chen, mengapa kamu terburu-buru masuk? Sekarang kita semua terjebak dalam formasi ini, dan aku khawatir tidak ada yang bisa keluar. Solomon memandang Wilder dan berkata dengan marah. Tuan Pulau Ouyang, demi kami, kamu bisa melawan sekte penghancur surga sendirian, dan kami tidak bisa mengabaikannya begitu saja. Selama kita bekerja sama, kita mungkin bisa menjadi lawan dari sekte penghancur surga, kata Wilder. Iya, selama kita bekerja sama, kita tidak perlu takut dengan sekte penghancur surga. Tetapi sekte penghancur surga telah berkolusi dengan alkemis, tapi aku tidak tahu dengan siapa dia berkolusi. Solomon tidak tahu dengan siapa sekte penghancur surga berkolusi. Selain orang-orang yang bersama Asosiasi Alkimier Wilayah Tengah kami, apakah kamu melihat Theo dan yang lainnya? Bukankah mereka tidak mengikuti kami sama sekali? Wilder memandang Theo dan yang lainnya yang bersembunyi di kejauhan. Pada saat ini, semua alkemis melihat ke perahu roh tempat Theo dan yang lainnya berada, dan sekarang mereka akhirnya mengerti bahwa Theo sebenarnya berkolusi dengan sekte penghancur surga. Theo. Solomon mengerutkan kening, ternyata orang ini telah lama berkolusi dengan sekte penghancur surga dan ingin menduduki Pulau Dewa Pengobatan. Pantas saja ketika aku memintanya untuk berbicara tentang mengadakan konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan, dia langsung setuju. Ternyata itu sudah direncanakan sejak lama. Orang ini sangat jahat. Theo sebenarnya bukan manusia. Dia memberitahu kami bahwa dia hanya setuju untuk mengadakan konferensi alkimia di Pulau Dewa Pengobatan karena Pulau Dewa Pengobatan terlalu kuat dan terpaksa melakukannya, kata Avery Zong dengan gigi terkatup. Banyak alkemis yang mengutuk Theo saat ini, tetapi Theo tidak dapat mendengarnya sama sekali. Karena jaringan hitam besar itu telah menyelimuti semua orang. Langit tak berawan berubah menjadi kegelapan saat ini, sehingga mustahil untuk melihat bahkan jari pun. Di bawah jaringan gelap ini, ketakutan yang tak dapat dijelaskan menyebar di hati setiap orang. Dan ada rasa penindasan yang sangat kejam yang membuat orang merasa tercekik. Mari kita semua bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Wilder mengarahkan semua orang, mencoba bekerja sama untuk menghancurkan formasi ini. Lagi pula, jumlah mereka sangat banyak, dan jika mereka menyerang bersama, kekuatannya pasti akan sangat besar. Oke, ayo kita coba. Solomon mengangguk. Tidak, formasi ini sangat kuat, meskipun kita bekerja sama,
tidak akan bisa menghancurkannya, justru akan mendapat serangan balasan. Dev buru-buru berbicara dan menghentikan semua orang. Apakah sekuat itu? Apa yang harus kita lakukan? Ketika Solomon mendengar ini, dia tiba-tiba berkata dengan wajah sedih. Bagaimana formasi ini bisa begitu kuat? Kami tidak dapat mematahkannya dengan upaya gabungan kami. Saya tidak bisa mempercayainya. Keluarga Zhou kami akan memecahkannya untuk kalian. Ketika Wolf mendengar apa yang dikatakan Dev, dia tiba-tiba tidak mempercayainya. Seperti kata pepatah, anak sapi yang baru lahir tidak takut dengan harimau. Dia belum pernah melihat formasi besar apapun. Jika mereka membuat celah, mereka bisa kabur. Murid dari keluarga Zhou, dengarkan perintah, dan ikuti aku untuk menghancurkan formasi. Wolf memegang pedang panjang, dan aura di tubuhnya meningkat. Murid keluarga Zhou juga berdiri di belakang Wolf, siap memberikan pukulan fatal pada formasi kapan saja. Gideon Zhou melihat ini, tetapi tidak menghentikannya. Dia mungkin ingin putranya mencobanya. Jika formasinya benar-benar rusak, keluarga Zhou akan mendapat muka di depan banyak alkemis, dan status mereka pasti akan naik. Zhou tua, kenapa kamu tidak menghentikannya? Yorat Zen bertanya pada Gideon. Dia masih muda, tidak peduli seberapa berpengalamannya mereka, meskipun mereka tidak dapat memecahkannya, mereka akan mendapatkan pengalaman. Kata Gideon. Pernahkah kamu mendengar bahwa jika formasi tidak dapat dipatahkan, aku khawatir akan ada serangan balik? Yorat mengingatkan. Apa yang kamu khawatirkan? Serangan balik macam apa yang mungkin terjadi? Itu hanya kemungkinan. Gideon tidak begitu percaya dengan apa yang dikatakan Dev. Saat ini, Wolf dan anak-anak keluarga Zhou sudah siap. Rekan Taois Zhou, aku menyarankanmu untuk tidak mengujinya. Ini sangat berbahaya. Dev membujuk Wolf. Rekan Taois Chen, terima kasih atas pengingatmu, tetapi dengan begitu banyak dari kita, apakah kita hanya akan mati terjebak di sini? Lagi pula, seseorang pada akhirnya akan mengambil tindakan, jadi aku di sini untuk memimpin. Aku ingin melihat apa yang hebat dari Sekte Penghancur Surga. Wolf masih muda dan energik, dan tidak takut sama sekali. Dev hanya bisa menghela nafas dan tidak berkata apa-apa lagi. Wolf, kamu harus berhati-hati. Harriet berkata dengan sedikit rasa khawatir. Harriet, jangan khawatir, aku pasti akan menghancurkan formasi, dan semua alkemis akan menganggapku tinggi. Setelah Wolf selesai berbicara, dia melompat dan memimpin banyak anak keluarga Zhou menuju formasi. Jaringan besar awan hitam menyelimuti semua orang tanpa batas, dan di antara awan hitam, ada sinar cahaya yang bersinar. Wolf bergegas ke depan bersama banyak anak keluarga Zhou, dan bersama-sama mereka melancarkan pukulan keras. Bunuh. Lusinan murid keluarga Zhou mengumpulkan seluruh kekuatan mereka di satu tempat dan langsung menuju jaring hitam besar. Tempat di mana kekuatan berkumpul seperti matahari, meledak dengan cahaya yang menyilaukan, langsung menerangi seluruh formasi dengan sangat terang. Melihat adegan ini, semua orang memujinya satu demi satu. Kekuatan keluarga Zhou memang bagus, dan kekuatan serangan gabungan ini sangat besar. Keluarga Zhou pantas menjadi salah satu dari 4 keluarga besar di kota Yongle. Kekuatan mereka sangat bagus. Wolf itu masih muda dan menjanjikan, berani dan berpengetahuan luas. Semua orang memujinya satu demi satu, membuat wajah Gideon penuh kebanggaan. Siapkan ramuan untuk menyelamatkan orang. Dev hanya bisa menggelengkan kepalanya saat melihat pemandangan ini. Gideon tertegun sejenak, lalu memandang Dev dengan sedikit ketidaksenangan dan berkata, rekan Taois Chen, apa maksudmu? Kamu sekarang telah melihat kekuatan serangan gabungan keluarga Zhou saya. Mungkinkah itu masih tidak menembus formasi ini? Bahkan jika formasi tidak bisa dipatahkan, apakah keluarga Zhou saya masih bisa terluka? Ini bukan hanya cedera, ini adalah kematian. Diperkirakan lebih dari setengah dari lusinan anggota keluarga Zhou-mu akan tewas. Dev berkata perlahan. Rekan Taois Chen, kamu bertindak terlalu jauh. Bagaimana kamu bisa mengutuk anak-anak keluarga Zhou saya seperti ini? Gideon marah dan memandang Dev dengan sangat tidak senang. Ini bukan kutukan, ini adalah kenyataan. Begitu Dev selesai berbicara, terjadi ledakan. Ledakan. Diiringi dengan suara keras, kekuatan gabungan dari bola cahaya menghantam formasi dengan keras. Terlihat jaring hitam besar bergetar beberapa saat dan kemudian menjadi tenang dengan cepat. Namun, kabut hitam langsung keluar dari formasi. Dan lusinan orang dari keluarga Wolfsung diselimuti kabut hitam. Ah! Bunuh! Untuk sesaat, raungan dan teriakan pembunuhan bergema di langit.
Semua orang melihatnya dengan bingung, karena mereka terbungkus kabur hitam dan tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi di dalam. Nak, anakku. Gideon terkejut dan secara naluriah ingin melompat, tetapi Yorat menahannya. Segera, anak-anak keluarga Zhou mulai berjatuhan dari kabut hitam. Beberapa orang terjatuh, tubuhnya tidak lagi utuh dan terluka parah. Beberapa orang terluka parah, namun mereka masih bernapas. Orang-orang ini memiliki tanda di tubuh mereka yang terlihat seperti digigit sesuatu. Selamatkan orang, cepat selamatkan orang. Teriak Yorat. Sekarang keluarga Zen dan keluarga Zhou sedang menjalin hubungan pernikahan, jadi mereka tidak bisa mengabaikannya. Wolf juga jatuh, dan hampir tidak ada tempat tersisa di tubuhnya. Namun tidak berakibat fatal, cukup diobati saja. Melihat putranya yang terluka dan murid-muridnya yang meninggal, Gideon tiba-tiba terjatuh ke tanah. Saat ini, wajah semua orang penuh dengan ketakutan dan keterkejutan. Lalu mereka mengalihkan seluruh perhatiannya ke Dev. Karena Dev dapat memahami formasi ini, dia pasti punya cara untuk memecahkannya. Melihat semua orang memandangnya, Dev berkata, jika kalian ingin menghancurkan formasi besar semacam ini dari dalam, itu akan memakan waktu lama, dan mungkin tidak akan berhasil. Ketika semua orang melihat Dev mengatakan ini, mereka semua merasa seperti terong yang terkena embun beku. Jika Dev tidak bisa memecahkannya, tidak ada satupun yang bisa memecahkannya. Lagi pula, mereka sama sekali tidak memahami formasi apapun. Rekan Taoist Chen, apakah tidak ada cara lain untuk menerobos formasi sekte penghancur surga? Jika kita terjebak seperti ini, cepat atau lambat kita akan dimusnahkan oleh sekte penghancur surga. Wilder bertanya pada Dev. Bukannya tidak mungkin. Sekarang selama seseorang merusak formasi dari luar, itu akan jauh lebih mudah, dan mereka juga dapat menyebabkan kekacauan dalam formasi sekte penghancur surga. Dan menyebabkan cacat dalam formasinya. Kata Dev. Rekan Taoist Chen, apakah kamu tidak bercanda? Siapa yang bisa membantu kita menghancurkan formasi di luar sekarang? Bisakah kita mengandalkan orang seperti Theo? Kata Yorat tanpa daya. Sekarang mereka semua terjebak di sini, siapa yang dapat membantu menghancurkan formasi di luar? Theo dan yang lainnya pasti tidak akan membantu. Orang-orang ini ingin semua alkemis mereka mati. Jangan khawatir, pasti akan ada orang membantu kita. Dev tersenyum tipis. Saat Dev selesai berbicara, tiba-tiba ada ledakan petir dan guntur di luar. Master Sekte, kami di sini dan kami akan segera menyelamatkanmu. Hanya suara gemuruh yang terdengar. Ternyata itu Theseus Gu dari Sekte Lianyi telah tiba, dan kemudian murid dari Sekte Lianyi juga mulai menggunakan berbagai mantra untuk terus-menerus membombardir murid dari Sekte Penghancur Surga. Selain itu, Theseus juga memimpin orang-orang untuk membombardir formasi Sekte Penghancur Surga di luar. Dalam hal pencapaian formasi, tidak mungkin Sekte Penghancur Surga bisa menjadi lawan Sekte Lianyi. Bagaimanapun, leluhur pola ilahi dari Sekte Lianyi adalah makhluk abadi dari alam surga, dan formasi yang dia ajarkan semuanya adalah formasi tingkat lanjut. Beberapa orang benar-benar datang untuk menyelamatkan kita, dan jumlahnya cukup banyak. Mendengarkan keributan di luar, semua orang sangat bersemangat. Master Sekte, siapa Master Sekte di sini? Tidak mungkin rekan Taoist Chen, kan? Siapa orang-orang ini? Tampaknya mantra yang mereka lemparkan kan tidak lebih lemah dari mantra Sekte Penghancur Surga. Semua orang memandang Dev dengan rasa ingin tahu. Orang-orang ini berasal dari Sekte Liangyi di wilayah tengah. Aku sudah memberi tahu mereka sebelumnya, jadi mereka datang ke sini. Dev tersenyum tipis dan berkata, Sekte Liangyi di wilayah tengah. Mata Wilder membelalak dan dia berkata dengan terkejut, bukankah itu adalah sekte formasi yang sangat kuat, dan sekte penghancur surga bukanlah tandingan mereka? Dan apakah mungkin master sekte yang mereka panggil adalah rekan Taoist Chen? Benar, kata Dev sambil tersenyum. Berdengung. Kepala semua orang berdengung. Mereka tidak tahu bagaimana Dev, yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6 dan juga seorang alkemis, bisa menjadi master dari sekte Liangyi. Bahkan Ruby dan yang lainnya pun penasaran. Bagaimanapun, Dev tidak pernah memberi tahu mereka bahwa dia adalah pemimpin sekte Liangyi. Pantas saja rekan Taoist Chen begitu percaya diri dan mengetahui taktik pertempuran dengan sangat baik, dan sebenarnya Anda adalah pemimpin sekte Liangyi. Sungguh saya tidak sopan barusan. Ketika Gideon mendengar ini, dia segera menghampiri dan berkata dengan sopan. Dia tidak mempercayai Dev sebelumnya, tetapi sekarang dia mengetahui identitas Dev, dan dia langsung menjadi hormat. Alkemis lain juga mulai memperlakukan Dev dengan hormat.
Bahkan beberapa orang yang memiliki pemikiran tentang Dev dan menginginkan hadiah dari aliansi penyegelan iblis selama 100 tahun benar-benar menertawakan pemikiran mereka saat ini. Dev tidak hanya didukung oleh dinasti Xiao, tetapi dia juga adalah pemimpin sekte Liang Yi. Sekarang semua orang akhirnya mengerti mengapa aliansi penyegelan iblis telah mendedikasikan upeti selama 100 tahun untuk memburunya. Lagi pula, jika manfaat orang seperti Dev terlalu rendah, tidak ada yang akan mengambil tindakan. Pada saat ini, Theo dan orang lain yang menyaksikan pertempuran di kejauhan tercengang ketika mereka melihat orang-orang dari sekte Liang Yi tiba-tiba muncul. Presiden Su, apa yang terjadi? Mengapa begitu banyak orang tiba-tiba muncul? Dan orang-orang ini tampaknya sangat kuat dalam formasi. Apakah mereka di sini untuk menyelamatkan Pulau Dewa Pengobatan? Lowen bertanya dengan cemberut. Mereka adalah orang-orang dari sekte Liang Yi. Mereka semua sekte dari wilayah tengah. Mengapa mereka tiba-tiba datang ke sini? Baru saja aku benar-benar mengira aku mendengar mereka meneriakkan nama Master Sekte. Apakah Master Sekte mereka juga terjebak di sini? Theo sangat bingung, bagaimana Sekte Liang Yi, yang terletak jauh di wilayah tengah, bisa sampai ke wilayah barat. Orang-orang yang terperangkap di dalam semuanya adalah alkemis. Sungguh aneh bahwa ada keberadaan pemimpin dari Sekte Liang Yi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Lowen bertanya. Apa yang kita lakukan? Aku pikir saat ini sekte penghancur surga akan berada dalam bahaya. Mari kita lihat situasinya. Jika situasinya tidak baik, kami akan segera mundur. Theo tahu bahwa orang-orang dari sekte Liang Yi ada di sini, jadi dia tidak berani mengambil tindakan gegabah. Pada saat ini, orang-orang dari sekte Liang Yi dan sekte penghancur surga bertarung dengan sihir formasi, dan berbagai mantra indah terus meledak di udara. Murid di kedua sisi menderita korban satu sama lain. Theseus, sekte penghancur surga kami tidak memiliki keluhan atau dendam apapun terhadap sekte Liang Yi milikmu. Mengapa kamu datang jauh-jauh ke wilayah barat untuk berurusan dengan kami? Quincy Wang meraung ke arah Theseus. Kemenangan sudah di depan mata, tetapi orang-orang dari sekte Liang Yi datang secara tiba-tiba, yang merugikan sekte penghancur surga yang sebelumnya berada di atas angin. Quincy, sekte penghancur surgamu memang tidak berselisih dengan sekte Liang Yi kami dan tidak memiliki dendam. Hanya saja kamu buta dan menjebak pemimpin sekte kami di dalam formasi, jadi jangan salahkan kami karena bersikap kasar. Theseus mendengus dingin. Master sektemu. Quincy berkata dengan ekspresi bingung di wajahnya, siapa master sektemu? Orang-orang yang aku jebak semuanya adalah alkemis dari konferensi alkimia. Di mana master sektemu? Dev adalah master sekte Liang Yi kami. Tahukah kamu sekarang? Lepaskan master sekte kami, lalu berlutut dan mohon maaf kepada master sekte kami. Dan kamu masih memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kata Theseus. Theseus tahu kemampuan Dev. Di mata Dev, keterampilan sekte penghancur surga hanyalah sampah. Apakah itu dia? Quincy tertegun, tetapi mendengus dingin, biarkan aku berlutut dan meminta maaf, itu hanya angan-angan, jangan berpikir kamu sekte Liang Yi hebat, jadi aku tidak punya pembantu. Setelah Quincy selesai berbicara, dia melihat ke arah Theo yang tidak jauh darinya. Selama Theo membawa orang untuk membantu menangani sekte Liang Yi, Quincy pasti akan mengalahkan sekte Liang Yi. Presiden Su, saat ini, apakah kamu masih ingin berdiri dan menonton? Quincy bertanya pada Theo dengan keras. Theo tiba-tiba tampak malu, sebelumnya dia setuju untuk bekerja sama dengan Quincy, tetapi sekarang mereka melihat Quincy bertarung dengan sekte Liang Yi, tetapi mereka hanya berdiri dan menonton. Pada saat ini, Theseus memperhatikan Theo dan yang lainnya, dan alisnya langsung berkerut. Dia tidak menyangka bahwa banyak alkemis di perahu roh yang benar-benar bergabung dengan sekte penghancur surga. Jika orang-orang ini bekerja sama, sekte Liang Yi akan mendapat masalah. Theo dengan hati-hati mengevaluasi situasi saat ini, dan kemudian berkata dengan keras, Master Sekte Wang, bagaimana kita bisa duduk dan menonton saja, aku akan memimpin orang sekarang. Ledakan. Sebelum Theo menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba terdengar suara keras. Formasi besar sekte penghancur surga telah hancur. Dev, Wilder dan yang lainnya semuanya bergegas keluar dari jaring hitam besar. Melihat semua orang bergegas keluar, Theo tercengang. Tuan Pulau Ouyang, Presiden Chen, waktunya telah tiba untuk liburan, balas dendam. Setelah Dev bergegas keluar dari formasi, dia tersenyum tipis. Saudaraku, waktu untuk membalas dendam telah tiba. Bunuh binatang buas seperti sekte penghancur surga ini dan balas dendam saudara-saudara kita. Teriak Solomon dengan keras.
Banyak murid di Pulau Dewa Pengobatan meraung dan menyerang Sekte Penghancur Surga. Gideon juga memiliki mata merah dan bergegas maju sambil mengaum. Dia ingin membalaskan dendam anak-anak keluarga Zhou. Rekan-rekan Taois, ayo lakukan yang terbaik. Wilder juga meraung dan bergegas maju bersama semua orang dari Asosiasi Alkimia Wilayah Tengah. Keluarga Zen dan alkemis lainnya semuanya menuju Sekte Penghancur Surga. Jika tidak ada Sekte Lianyi, Quincy tidak akan menganggap serius alkemis ini. Tapi Sekte Lianyi kini telah maju, dan berbagai jimat formasi dari Sekte Penghancur Surga dipatahkan segera setelah digunakan. Untuk sementara, mereka tidak dapat memblokir serangan alkemis ini. Ayo, mundur. Ketika Quincy melihatnya, dia meraung dan mulai melarikan diri lebih dulu. Setelah melihat ini, banyak murid Sekte Penghancur Surga mulai melarikan diri. Mau pergi. Dave mendengus dingin sambil memegang pedang pembunuh naga, dan segera mengejarnya. Kalian berdua hentikan dia. Quincy meminta kedua tetua untuk menghentikan Dave saat dia melarikan diri demi nyawanya. Pada titik ini, dia tidak lagi peduli dengan murid-muridnya. Meskipun kedua tetua Sekte Penghancur Surga sangat enggan, mereka tidak punya pilihan selain berhenti dan bersiap menghentikan Dave. Memotong. Dave menebas dengan pedangnya, dan cahaya pedang yang tajam sepertinya jatuh dari langit dan mengenai langsung tetua dari Sekte Penghancur Surga. Melihat ini, kedua tetua itu buru-buru merapal mantra untuk membentuk perisai. Tapi itu sia-sia, cahaya pedang dengan mudah menembus perisai, dan kemudian membelah salah satu tetua menjadi dua. Kekuatan pedang pembunuh naga semakin lama semakin kuat. Aku bertanya-tanya bagaimana keadaan Zhongli. Sepertinya aku punya waktu untuk pergi ke Sekte Pemurnian Senjata untuk memulihkan pedang pembunuh naga sepenuhnya. Lalu Zhongli akan bebas. Dave melihat pedang pembunuh naga di tangannya dan tidak bisa menghela nafas lega dalam hatinya. Setelah sekian lama, sejak roh pedang Zhongli terluka dan tidak dapat meninggalkan pedang, kekuatan pedang pembunuh naga juga semakin melemah. Yang paling penting adalah Zhongli tidak bisa meninggalkan pedang pembunuh naga, jadi Dave kehilangan seorang pembantu. Jika roh pedang Zhongli pulih, maka Zhongli akan menjadi kartu truf Dave. Dia bisa membiarkan Zhongli melepaskan diri dari pedang pembunuh naga pada saat paling kritis dan mengambil tindakan sendirian. Ketika sesepuh lain dari Sekte Penghancur Surga melihat ini, dia sangat ketakutan hingga dia berak di celana dan berbalik dan lari. Quincy juga terhuyung dan sangat ketakutan hingga hampir jatuh ke laut. Terlihat Quincy melambaikan telapak tangannya, dan kabut hitam langsung muncul di depannya. Tubuh Quincy bergegas ke dalam kabut hitam, dan kemudian menghilang. Dave menuju ke arah tetua lain dari Sekte Penghancur Surga. Ketika pria itu melihat ini, dia tahu dia tidak bisa melarikan diri, jadi dia merapal sebuah mantra dan cahaya berdarah muncul di depannya. Dave mencibir dan melambaikan tangannya, dan cahaya berdarah itu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Memainkan trik di depan Dave seperti bermain pedang di depan Panglima Perang. Ini. Tetua Sekte Penghancuran Surga langsung tercengang. Sebelum dia sempat bereaksi, sebuah cahaya melintas di depan matanya, dan kepalanya langsung terbang. Setelah membunuh dua tetua dari Sekte Penghancur Surga, Dave bergerak menuju murid lain dari Sekte Penghancur Surga, sambil mencari jejak Quincy itu. Sangat mustahil bagi orang ini untuk mengaktifkan formasi teleportasi dan memindahkan dirinya sendiri. Dengan kekuatan mantranya saat ini, dia belum mampu membuat formasi teleportasi dalam sekejap. Orang ini pasti menggunakan semacam tipu daya. Namun, Dave sekarang tidak dapat mendeteksi keberadaan Quincy meskipun dia menggunakan kesadaran spiritualnya. Murid-murid Sekte Penghancur Surga semuanya panik dan berlarian. Banyak alkemis dan orang-orang dari Sekte Lianyi mengejar orang-orang dari Sekte Penghancur Surga seperti anjing yang mengejar keluarga yang berduka. Tidak melawan, tidak berani melawan, kami menyerah, tolong ampuni kami. Seorang murid dari Sekte Penghancur Surga tidak tahan lagi dan dengan putus asa mulai memohon belas kasihan. Engah. Tapi begitu dia selesai berbicara, dia dibunuh oleh alkemis dari Pulau Dewa Pengobatan dengan pedang. Sekarang kamu menyerah. Kami sudah kehilangan banyak sekali saudara. Kalau kamu mau menyerah, tidak mungkin. Banyak alkemis di Pulau Dewa Pengobatan menjadi gila. Dari ratusan murid Sekte Penghancur Surga, hanya tersisa puluhan, terjebak di antara mereka. Dave menembakkan kepalanya yang penuh api dengan satu telapak tangan, dan semua murid Sekte Penghancur Surga bergabung, dan akhirnya binasa di lautan api. Theo dan yang lainnya tidak jauh dari situ sudah ketakutan setengah mati. Baru kemudian Theo bereaksi, cepat, mundur, berbalik dan melarikan diri.
Theo mengarahkan perahu roh untuk mengubah arah. Karena orang-orang Sekte Penghancur Surga binasa terlalu cepat, sebelum Theo sempat bereaksi, Sekte Penghancur Surga telah dihancurkan, dan bahkan Quincy pun hilang. Tapi saat perahu roh berbalik, ada orang tambahan di atas perahu roh. Orang ini adalah Quincy yang baru saja menggunakan kabut hitam untuk melarikan diri. Dia tidak melarikan diri karena dia juga tidak bisa melarikan diri. Dia hanya bisa menggunakan teknik pelarian bayangan untuk sementara waktu untuk melarikan diri ke perahu roh Theo. Master Sekte Wang. Theo terkejut saat melihat Quincy. Theo, kamu bajingan sialan, kita sepakat bahwa kita akan bekerja sama, tetapi kamu sebenarnya hanya menonton saja. Wajah Quincy penuh amarah, dan dia akan mengambil tindakan dengan lambaian tangannya. Dia merasa telah ditipu oleh Theo. Master Sekte Wang, mohon jangan mengambil tindakan. Hal paling mendesak yang harus kita lakukan adalah menemukan cara untuk menangani alkemis itu. Ketika Lowen melihat ini, dia segera menghentikan Quincy. Master Sekte Wang, kita tidak boleh terlibat dalam perselisihan internal sekarang. Kita harus menemukan cara untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Theo juga tidak menyangka Quincy akan muncul di perahu rohnya, jadi dia berkata, "Bagaimana kamu bisa mengubah kekalahan menjadi kemenangan? Semua orang-orangku sudah mati." Quincy berkata dengan kemarahan di wajahnya. Master Sekte Wang, kamu seharusnya dapat mengetahui bahwa orang-orang ini sekarang menganggap Dev sebagai tulang punggung mereka. Selama kita menemukan cara untuk membunuh Dev, orang-orang itu akan terpecah dalam sekejap tanpa tulang punggung mereka. Theo mulai membuat ide buruk lagi, berencana membunuh Dev terlebih dahulu. Bagaimana cara menghancurkannya? Orang itu sepertinya dia hanya berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6, tapi dia sangat kuat dan dia juga tahu sihir formasi. Di usia yang sangat muda, dia adalah pemimpin Sekte Lianyi, jadi dia tidak boleh diremehkan. Quincy bertanya, Master Sekte Wang, jangan takut dengan orang ini. Sebagai pemimpin sekte dari Sekte Penghancur Surga, kekuatanmu lebih tinggi dari Dev. Bagaimana kamu bisa takut padanya? Jika bertarung sendirian, Dev pasti bukan lawan dari Master Sekte Wang. Theo memuji Quincy. Ya, keterampilan Master Sekte Wang tidak ada bandingannya. Jika Sekte Lianyi tidak menyerang secara tiba-tiba, orang-orang ini akan mati dalam formasi Master Sekte Wang. Master Sekte Wang tidak akan pernah takut pada Dev. Ketika Lowen melihat ini, dia mulai memujinya juga. Kali ini, Quincy benar-benar terbuai. Tentu saja, aku juga pemimpin dari Sekte Penghancur Surga dan biksu di alam Mahayana tingkat kedua. Bagaimana aku bisa takut pada biksu yang berada di alam kesengsaraan transendensi tingkat 6? Tapi jumlah mereka banyak sekali. Kalau mereka bersatu, aku khawatir aku tidak akan bisa menandingi mereka. Quincy sedikit mengernyit dan berkata, Tuan Wang cukup tantang duel Dev saja. Jika mereka berani menerimanya, kami bukan vegetarian dan kami akan membantumu memblokir mereka. Selama kita membunuh Dev, orang-orang itu akan terpecah dalam sekejap. Theo menipu Quincy untuk melawan Dev. Yang paling dibenci Theo sekarang adalah Dev. Jika bukan karena Dev, rencana mereka pasti sempurna. Oke, aku akan mencobanya. Orang ini membunuh begitu banyak muridku, dan aku ingin membalaskan dendam mereka juga. Quincy tertipu dan melompat langsung dari perahu roh. Jubah hitamnya berkibar tertiup angin, dan topengnya masih menempel di wajahnya. Quincy, orang itu tidak melarikan diri. Ketika Solomon melihat ini, dia berteriak keras. Semua orang juga terkejut, mereka tidak mengerti. Murid-murid Sekte Penghancur Surga semuanya mati. Quincy membuang jubahnya dan melepas topengnya. Di bawah topeng ada wajah bengkok, dengan cahaya dingin di matanya. Aura alam Mahayana di dalam tubuh yang terus meletus membuat banyak alkemis merasa nafasnya tersendat. Aku tidak menyangka kamu tidak melarikan diri, kamu masih di sini menunggu kematian. Dev sedikit terkejut saat melihat Quincy muncul. Bukannya orang ini tidak menyadari kekuatannya sendiri, dia justru berani muncul. Dev tidak tahu bahwa orang ini muncul setelah ditipu hingga menjadi arogan. Menurutku kaulah yang mencari kematian. Kamu telah membunuh begitu banyak muridku, dan aku harus membalaskan dendam mereka. Apakah kamu berani bertarung denganku sendirian? Entah itu pedang sungguhan, senjata sungguhan, atau pertarungan sihir, aku bisa membiarkanmu mengambil tindakan terlebih dahulu. Kata Quincy. Dev, jangan dengarkan dia. Orang ini sangat tidak tahu malu. Seorang master di alam Mahayana sebenarnya menantang seorang biksu di alam kesengsaraan transendensi untuk bertarung sendirian. Sungguh tidak tahu malu.
Ruby segera menghentikan Dave dan berkata, dia tidak ingin Dave bertarung sendirian. Jumlah mereka begitu banyak dan mereka kuat. Jika mereka menyerang bersama, Quincy pasti tidak akan bisa melarikan diri. Quincy, kamu sangat tidak tahu malu, bagaimana kamu berani mengatakan sesuatu tentang duel? Kata Solomon kepada Quincy dengan nada menghina. Huff, aku hanya tidak ingin melihat nyawa orang-orang hilang lebih banyak. Jika kalian semua pergi bersama, pasti akan terjadi perkelahian, dan yang mati tetaplah alkemis berkekuatan rendah itu. Quincy menemukan alasan mulia untuk dirinya sendiri. Bah, kamu yang sangat tidak tahu malu bahkan bisa mengatakan hal seperti itu. Wilder meludah ke arah Quincy. Tuan Chen, jangan tertipu. Orang ini sengaja melakukannya. Kata Hengki pada Dave. Dave hanya tersenyum, lalu memandang Quincy dan berkata, karena kamu ingin berduel denganku, aku dapat membantumu, dan aku akan membuatmu yakin sampai mati. Bersambung.